Halo pemirsa setia VBS News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 5 sampai dengan 9 April 2021. Isu capital outflow dan prospek pemulihan ekonomi. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya dengan tren kenaikan yield obligasi Amerika yang memicu capital outflow serta menekan IHSG dan nilai tukar rupiah kita. Kementerian Keuangan menyatakan terdapat peningkatan anggaran pemulihan ekonomi nasional 2021 sebesar 22% menjadi hampir 700 triliun rupiah yang diarahkan menjadi game changer untuk tahun 2021 ini. Ya, untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 1.523.000 orang terinfeksi dan 1.361.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan tinggi hampir 90% dan 41.000 orang lebih meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, proses pemulihan ekonomi dalam negeri dan luar negeri akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari VBS News Domestic Market Review and Outlook periode 5 sampai dengan 9 April 2021. Ya, kita mulai dengan pasar modal Indonesia. Indeks harga saham gabungan pada pekan lalu terkoreksi melemah kembali cukup tajam 2,97% secara mingguannya ke level 6.011. Ini terkoreksi kembali di minggu yang ketiganya, terdorong oleh aksi jual investor asing dan sempat tergelincir ke level 2 bulan terendahnya. Namun kemudian rebound di hari terakhir pasarnya Kamis yang lalu. Dari dalam negeri, tekanan muncul oleh berita BPJS Tenaga Kerja yang akan mengurangi investasi saham dalam portfolionya. IHSG berikutnya kemungkinan berupaya untuk melanjutkan rebound terakhirnya, khususnya di awal pekan depan. Ya, mata uang rupiah pada pekan lalu melemah kembali 0,75% secara mingguannya ke level 14.525 rupiah per US dollar. Ini merupakan satu koreksi di minggu ketujuhnya dan bertengger di posisi 5 bulan terendahnya oleh capital outflow khususnya untuk kepemilikan SBN. Sementara itu dolar global ya masih menanjak naik. Untuk minggu depan kemungkinan mata uang rupiah ini masih melemah dalam tren bearishnya. Harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun pada akhir pekan lalu terpantau beranjak turun terbatas secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yields obligasi secara perlahan dan berakhir ke level 6,761% pada akhir pekan. Sementara itu yields US Treasury fluktuatif dan menanjak lagi pada akhir minggunya. Ya pemirsa setia VBS News, Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara pada pekan lalu menyampaikan bahwa pada tahun 2021 kerangka pemulihan ekonomi 2021 terpusat pada 3 hal, yaitu 1. Intervensi kesehatan melalui vaksinasi gratis dan disiplin dalam penerapan protokol COVID-19. Ya, disampaikan bahwa total anggaran vaksinasi dan perawatan serta testing tracing COVID-19 tahun 2021 ini besar, yakni 130 triliun lebih rupiah. Anggaran 130 triliun ini sama saja perbandingannya dengan 7 kali anggaran pembangunan jalan tol Pekanbaru Dumai atau 34 kali pembangunan Wisma Atlet atau 4 kali pembangunan MRT. Ini besar sekali. Kemudian yang kedua, Survival and Recovery Kit untuk menjaga kesinambungan bisnis. Serta yang ketiga, reformasi struktural melalui Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, APBN didesain supaya dapat kembali mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dalam APBN terdapat anggaran pemulihan ekonomi nasional yang meningkat 22% menjadi hampir 700 triliun rupiah yang terdiri dari 5 program dan diarahkan untuk menjadi game changer di tahun 2021 ini. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia VBS News, kita sudah membahas bersama
Fibis News Domestic Market Review periode 5 sampai dengan 9 April 2021. Saya di sini Alfred Fakasi, mohon diri sejenak. Ya, kita akan berjumpa kembali. Baiklah untuk semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.